Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini. Setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Bagaikan berdana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, agarlah sesuai rencanamu. Kita langsungkan, ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan segala dalam setiap jalanku, memuliakan
memuliakan nama-Mu dalam setiap jalanku, dalam setiap jalanku, memuliakan. Dan sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, dalam setiap jalanku, apa? Memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami mau merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Inilah hari ulang tahun-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami. Jehovah Shammah ada di tengah-tengah kami. Tuhan, hari ini kami merayakan kelahiran-Mu. Tuhan, kami mau berikan kado yang terbaik untuk Engkau, yaitu hidup kami sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Mari Tuhan, kami mau persembahkan pujian penyembahan kami yang terbaik yang kami bisa berikan kepada Engkau. Kami mau memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kami minta pelayanan malaikat-Mu berkemah di sekeliling tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, jamah dan lawan setiap kami. Biarlah hari ini mujizat Natal nyata dalam hidup setiap kami. Ada kesembuhan yang dari Tuhan terjadi saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Happy birthday Jesus. Terima kasih Engkau lahir untuk mati buat setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang siap memuji menyembah Tuhan katakan amin. Shalom. Terima kasih, Bu Esther. Lihat lo, Bu Esther semangatnya berapi-api. Masa kita kalah? Tes dulu, tes semangat. Coba minimal satu orang tepuk tangan segini loh. Tos temannya 5 orang, kayak gini. Ayo coba. Ayo 5 orang ya, mulai. 5 orang. Jangan cuma 2. Kok lemah suaranya nggak ada tuh? Kita tes dulu. Jangan mau kalah sama Bu Esther. Bu Esther berapi-api. Kita tes ya, tepuk tangan deh. Siapa sini yang tahu tepuk pramuka? Nah, bisa contohin Julius tepuk pramuka? Ayo. Kasih contoh sini. Tepuk pramuka yuk. Coba. Ini saya mau dengar suaranya banter. Jadi nanti kalau pas puji Tuhan, tepuk tangannya harus ada loh ya. Coba, tepuk pramuka. Lagi, tepuk pramuka. Harapannya tadi gudeg Jogja ini, banter. Oke, jadi semangatnya harus seperti tepuk tangannya tadi ya. Jadi jangan lagu nanti dia lagi, jangan begitu ya. Muji Tuhan itu kalau lagu sukacita, dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu, dia raja di atas segala. Sekali lagi dong, dia itu hebat kami. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami. Semangat suaranya. Dia hidup Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia raja di atas segala. Dia itu firman, dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Jadi apa? Dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Tuhan kami, dia raja di atas. Belakang belum ada suaranya, sekali lagi. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit
di atas segala raja. Ayo, itu dia itu firman Allah yang dulu kau beri, yang dari saluran manusia. Dia Yesus seorang kami, dia Yesus raja di atas segala raja. Besok dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama peneduh. Berikut. Oke. Hai, siarkan di gunung, di bukitan, di maju. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Allah. Sekali lagi. Hai, siarkan di gunung. Di mana? Di hutan, di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya awasi. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terbakar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, lahirnya anak gembala. Gembala sangat takut ketika mendengar dia balas surga gembira. Hai, siarkan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasi. Oke, silakan duduk. Capek Kak Bona? Capek ya? Umur boleh tua. Semangat? Anak muda. Anak muda ini dia. Enggak, mudanya Tuhan Yesus. Ya. Umur Pak Bona berapa sekarang, Pak? 71 tahun. Sudah Tuhan bilang, sudah Tuhan itu sampai umur berapa, Bu? 70 ya, Bu? Umur manusia tidak kita kan 70 sampai 80. selebihnya adalah Bonus. bonus anugerah. Jadi Pak Bona udah masuk bonus loh, Pak. Lagi jalani periode anugerah. Bonus ya. 71 ya. Siapa yang hebat? Siapa yang hebat? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ada lagi yang mendekati Pak Bona atau ada yang lebih tua? Bapak masih umur berapa? Betul. 71. Hari ini banyak yang udah di atas 70.
Iya, nyaris. Ya. Pak James 74 ya. Pak James. Pak James ya, berapa Pak? 74. Oh, bonusnya udah 4 Iya. tahun ya. Oke. Pak Suat sudah apa? Belum apa? Loh, masih perjalanan. Jadi semua karena anugerah Tuhan. Ya. Semua karena anugerah Tuhan, semua bonusnya Tuhan. Nah, sebentar lagi kita mau belajar firman Tuhan. Pesan Natal kali ini. Temanya apa? Tahun ini, Mas Zakaria sudah bilang kemarin. Temanya tahun ini apa? Allah hadir menyelamatkan Kelu. Makanya Mas Zakaria ajak, yuk. Berta ajak papanya. Bu Sugeng udah pasti Pak Swati. Ya, masing-masing bawa keluarga. Nanti kita dengarkan pesan Natal yang dibawakan oleh Ibu Ana. Namun sebelum itu kita mau nyanyi bareng-bareng dengan sungguh-sungguh. Kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau bawa hati kita, gereja kita. Kita mau sungguh-sungguh beristirahat. Masalah belanjaan, masalah lombok, nasi yang dibungkus jangan dipikir. Selenose. Ya toh? Masalah dagangan selenose. Muji Tuhan. Fokus sama Tuhan. Yuk kita nyanyi bareng-bareng yuk. Firman-Mu berkata, bersamaku, maka kuat roh dan jiwa. Maka kuat roh dan jiwaku. Tanahmu Tuhan selalu menantikan di setiap langkahku berjalan. Sekali lagi firman-Mu berkata, firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat ku mengatakan aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bangkit berdiri yuk. Yuk bareng-bareng. Kali lagi nyanyi. Kita nyanyi dari awal yuk. Firman-Mu berkata kamu. Firman-Mu berkata besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat mahal, ku
di tempat mahal ku menatap aku berserah kau nantikan kau yang ku sembah Yesusku Kami bersyukur Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Engkau yang mengambil alih hati dan pikiran kami. Jamah setiap kami, lembutkan setiap kami, supaya ketika kami dengar firman, firman itu akan berakar, bertumbuh, berbuah lebat, dan mengubah hidup kami, memulihkan hidup kami, menyembuhkan keadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Semua hari ini harus bahagia. Amin. Semua hari ini harus bergembira. Kenapa bergembira? Kenapa harus bahagia? Kenapa? Karena hari ini kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kenapa kalau hari lahirnya Tuhan Yesus kita harus happy, harus gembira? Kenapa? Karena Dia hadir untuk menyelamatkan hidup kita. Semua dosa kita, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, semua dosa kita diampuni. Kalau dosa kita diampuni, berarti kita menjadi satu kembali dengan Tuhan. Kalau kita menyatu dengan Tuhan, maka seharusnya kita sehat, bahagia, diberkati, gembira, sukacita. Kenapa? Karena surga tidak ada air mata, surga tidak ada kesedihan, surga tidak ada kemarahan, surga tidak ada kematian. Yang ada adalah sukacita, damai sejahtera. Amin. Jadi hari ini Bu Ana mau lihat wajah-wajah kalian yang bahagia. Mana bahagianya? Duh, kasih lihat dong, katanya bahagia. Kalau masih suka marah-marah, berarti tempatnya nanti bukan di surga loh ya. Ayo, siapa yang masih suka marah-marah? Kamu, ya jangan ya. Oke, bagaimana Bu Ana supaya Elma itu selalu bergembira, sukacita? Bagaimana nggak marah-marah? Selalu ingat Tuhan Yesus yang sudah mengampuni Elma, yang sudah menyembuhkan Elma, yang sudah memberkati Elma. Oke. Ada lagi yang masih suka apa? Pukul-pukulin kepala di dinding. Bukan cicak-cicak di dinding, tapi pukul-pukulin kepala di dinding. Siapa? Masih ada? Ada? Enggak ada ya? Ada. Oke. Semuanya sudah happy ya? Yang belakang. Woi. Sudah happy kamu ya? Sudah happy? Sini, duduk sini. Oh, kenapa? Biar bisa ngobrol. Nggak boleh ngobrol kalau lagi dengan firman ya. Yuk kita buka di Matius 1 ayat 18 sampai dengan 24. Bagi yang membawa handphone, ada Alkitabnya, dibuka ya. Matius 1:18. Ya, HP suci ya, katanya Mas siapa? Kamu namanya siapa? Agus. Nikolaus. Oke. Ya. Matius 1:18 sampai 24. Sudah ketemu semua? Enggak ada suaranya. Sudah ketemu semua? Oke, kita baca bersama-sama. 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan
melahirkan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Amin. Hal itu masih bisa? Sudah. Oke, ya. Ini cerita sudah hafal semua ya? Oh, mesti ada yang suka main sinetron, jadi Yusuf, jadi Maria, betul? Jadi gembala. Tapi hari ini Bu Ana akan kasih tahu sesuatu. Siapa yang di sini kepengen jadi Maria yang ditunjuk oleh Tuhan untuk mengandung Yesus Kristus? Weh, satu orang. Bu, ya enggak mungkin. Oh, Marianya kan sudah di surga. Masa kita bisa jadi Maria? Perhatikan. Tadi Yesus itu ada di dalam kandungan Maria bukan karena Yusuf, bukan karena Yusuf menikah dengan Maria, tapi waktu Maria masih perawan, Roh Kudus turun ke atas Maria. Perhatikan, Roh Kudus turun ke atas Maria sehingga Maria bisa hamil. Oke? Sekarang saya kasih cerita pada waktu Yesus dibaptis, ya kan? Dibaptis, surga terbuka, betul? Terus Roh Kudus seperti burung merpati hingga di Yesus. Terus ada suara dari langit yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Itu kan Yesus. Itu berlaku bagi kita semuanya yang hari ini sudah dibaptis. Sekarang pertanyaannya, siapa yang belum dibaptis? Angkat tangan. Siapa yang belum dibaptis? Oh, semuanya sudah dibaptis. Sekarang siapa yang sudah dibaptis? Angkat tangan. Yang sudah dibaptis. Oh, semuanya sudah. Oke. Langsung. Oke ya? Kalian sudah dibaptis, berarti cerita yang sama. Surga terbuka, langit terbuka, Roh Kudus turun ke atasmu, ke atasmu, ke atasmu, ke atasmu, ke atasmu, ke atas semuanya. Sama seperti Maria, waktu hamil, Roh Kudus turun ke atasnya, betul? Sehingga Maria bisa melahirkan Yesus. Kalian, jika di dalam dirinya kalian sadar bahwa di dalam dirimu ada Roh Kudus, jangan melamun kalau dikasih cerita firman ya. Kebiasaan loh dari dulu 2012 sampai hari ini. Jangan suka melamun kalau dikasih firman. Roh Kudus turun ke atasmu, berarti engkau bisa melahirkan hal-hal yang rohani, hal-hal yang ajaib. Betul? Aduh, nggak fokus. Sini semuanya. Halo. Masih ada yang belum lihat saya. Saudara, perhatikan. Waktu disampaikan firman, kalau kalian melamun, kalian salah fokus, kalian tidak menerima benih firman. Kalau tidak menerima benih firman, habis diajar sami mawon, tidak ada perubahan. Kalian pengen berubah? Pengen sembuh? Pengen mengalami Tuhan? Pengen hidupnya diberkati?
Pengen Kak Bona, pengen. Kalau disampaikan firman, engkau harus sungguh-sungguh menangkapnya, fokus. Engkau masukkan di dalam pikiranmu, dalam hatimu, supaya firman itu jadi di dalam hidupmu. Amin. Oke. Tadi kan dibilang, aku juga pengen seperti Maria. Sekarang kalian bisa menjadi seperti Maria yang dipilih Tuhan Yesus di antara miliaran orang untuk diselamatkan dan melahirkan perkara-perkara rohani, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang supranatural bisa engkau hasilkan meskipun engkau orang di sini pasien rumah sakit jiwa. Pak Bona, dengarkan saya. Meskipun engkau pasien rumah sakit jiwa, tapi kalau engkau tahu bahwa di dalam dirimu ada Roh Kudus, engkau akan melahirkan hal-hal yang rohani, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang membuat Bapamu di surga sayang dengan hidupmu. Amin. Amin. Hari ini, kalau engkau menyadari hidupku kok menyusahkan orang tuaku terus ya, hidupku kok jadi beban atas orang tuaku ya, engkau harus tahu bahwa di dalam dirimu ada Roh Kudus. Nah sekarang, ketika engkau ada Roh Kudus, engkau itu menjadi milik Allah, dan di dalam dirimu ada meterai bahwa kamu milik Allah, sehingga Bapamu di surga senantiasa mengawasi hidupmu. Jadi sekarang, jangan khawatir tentang masa depanmu, jangan khawatir tentang hal-hal hidupmu, jangan khawatir, asalkan Roh Kudus tetap diam di dalammu. Amin. Mata Tuhan terus mengawasimu. Kamu butuh apa saja, Bapa di surga akan mengabulkan. Nah sekarang, bagaimana Bu supaya saya bisa menghasilkan hal-hal supranatural, hal-hal yang ajaib? Waktu engkau merenungkan firman Tuhan, dengar tadi ya, Yesus lahir bukan dari benih laki-laki, tapi dari Roh Kudus. Sekarang Roh Kudus yang di dalammu enggak? Amin. Amin. Ada surga terbuka enggak? Ada, karena sudah dibaptis. Bapak di surga ngomong apa sama kamu? Inilah anakku yang kukasih, kepadamu lah aku berkenan. Itu tidak hanya untuk Yesus, tapi untuk kamu semua yang sudah baptis. Bapa di surga suka dengan hidupmu, suka dengan hidupmu semua, apapun keadaannya. Dia sangat sayang kepadamu. Katakan amin. Setelah itu, kamu harus ada firman. 1 Petrus 1 ayat 23, coba dibaca. 1 Petrus 1 ayat 23. Dibantu baca, siapa mana? Dia akan menang. 1 Petrus 1. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sekali lagi, karena kamu telah dilahirkan kembali. Stop. Kamu telah dilahirkan kembali. Kapan kamu dilahirkan kembali? Ketika kamu dibaptis dan kamu bertobat dari hidupmu yang jahat. Amin. Bertobat ya. Dari hidupnya yang jahat ya. Berarti sudah dilahirkan kembali, Bu? Sudah. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Benih yang tidak fana. Apa itu? Firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi firman Allah itu adalah benih dari surga, benih dari Bapa sendiri. Firman Allah itu sekarang Yesus sendiri. Perhatikan. Firman Allah itu Yesus sendiri. Ini ada hafal firman enggak? Firman Allah adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Isinya apa?
Pada berarti adalah firman. Firman itu berasal dari Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Amin. Firman itu adalah Allah sendiri. Sekarang kalau firman itu disebut benih tadi, oke? Semua memperhatikan saya, tidak ada yang melamun. Saya berharap selain kalian berubah, menghasilkan hal-hal yang supranatural. Yang tadinya kamu tidak punya uang untuk kuliah, tiba-tiba surga terbuka. Kamu diberkati luar biasa, uang kuliah lancar. Kalau kamu hari ini tidak ada uang untuk bayar kontrakan, karena kamu tahu surga terbuka, Bapamu di surga mengawasi hidupmu, dan kamu tahu bahwa kamu adalah anaknya. Kamu bisa berkata, Bapak berkati aku mau bayar kontrakan, berkati aku. Tiba-tiba berkat itu datang. Engkau percaya di dalam dirimu ada Roh Kudus dan ada firman Allah yang adalah benih ilahi. Tadi katanya pengen jadi seperti Maria. Maria mengandung bukan dari benih laki-laki, tapi dari benih ilahi, yaitu firman Allah. Amin. 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 Jadi kalian bisa menjadi seperti Maria nggak? Bisa. Benihnya apa? Firman. Benihnya apa? Firman. Firman yang setiap hari kau baca, engkau renungkan, engkau perkatakan, itu adalah benih ilahi. Tapi ketika pikiranmu isinya cuma keluhan, ratapan, tangisan, geruntuhan, oh kok aku dilahirkan jadi orang miskin, kok aku dilahirkan jadi orang seperti ini, itu bukan firman, itu benih dari si jahat. Itu kenapa orang yang terus bersungut-sungut, orang yang terus mengeluh, orang yang terus bersungut-sungut, fokus. Hidupnya sehari-hari tambah susah. Kenapa? Karena pikiran kita ini seperti magnet. Engkau memikirkan yang susah-susah, engkau memikirkan ratapan, engkau memikirkan keluhan, maka yang susah-susah itu mendatangi. Bertobat ya. Jadi sekarang supaya hidupmu happy, kan Yesus sudah mengampunimu. Yesus sudah menjadikan kamu menyatu dengan Bapa di surga. Berarti kamu harus happy toh. Berarti hidupmu di bumi harusnya sudah seperti di surga toh. Harusnya pikirannya isinya apa? Firman Tuhan. Bukan ratapan, bukan keluhan, bukan sungut-sungut, bukan hal-hal yang negatif. Ada yang bersungut-sungut ini, waduh, saya punya orang tua kok miskin amat, sehingga saya harus minta-minta keluar sana, minta makan di sini, minta makan di situ. Kamu semakin miskin karena pikiranmu itu seperti magnet. Apa yang kamu pikirkan itu yang menimpa engkau. Jadi harusnya pikirannya isinya apa? Firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Misalnya gimana Bu? Ingat ya, kalian tadi menjadi seperti Maria kan? Melahirkan hal yang rohani yang ajaib. Maria ajaib kan? Bisa melahirkan hal yang luar biasa ya lewat hidupnya. Waktu misalnya engkau sakit ya, bagaimana engkau bisa menghasilkan mujizat? Tadi harus ada benih firman. Terus di dalam diri kita sudah ada apa? Roh Kudus. Kamu sedang melamun apa? Dengarkan Bu Ana. Dengarkan apa melamun? Nah, Julius, di dalam dirimu ada apa? Roh Kudus. Terus supaya kamu melahirkan hal-hal yang rohani, hal-hal yang ajaib, harus ada apa lagi selain Roh Kudus? Firman. Berarti firmannya dibaca nggak? Firmannya dibaca nggak setiap hari harusnya? Harusnya firmannya dibaca apa dibiarkan? Dibaca. Julius baca firman? Nah, makanya hidupnya tidak ada perubahan apa-apa.
Oke? Tuh, dengerin. Kok dibilang jangan. Alkitabnya dibuka. Bu, bagaimana supaya aku diberkati? Ucapkan firman Tuhan tentang berkat. Di dalam dirimu ada Roh Kudus. Ingat tadi surga terbuka. Bapa di surga senantiasa mendengar setiap ucapanmu. Ketika engkau mengucapkan Ulangan 28. Ulangan 28. Masih ada yang ingat? Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala ketetapannya, maka diberkatilah engkau. Diberkatilah ketika engkau masuk, ketika engkau keluar, apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil. Engkau akan naik, bukan naik turun. Engkau akan naik, bukan turun, semakin naik. Jadi kepala, bukan ekor. Itu firman benih ilahi harus ada di pikiranmu, menggantikan semua keluhanmu. Amin. Menggantikan semua lamunanmu, Julius. Julius pengen sembuh ya? Berarti pikiranmu harus diisi apa? Firman. Pak diingatkan suruh baca firman ya Pak. Biar hidupnya berubah. Tidak menjadi beban, tapi jadi berkat. Yesus lahir untuk jadi berkat apa jadi beban? Jadi berkat. Katanya kamu harus serupa dengan Kristus. Betul nggak? Katanya kamu harus serupa dengan Kristus. Ya. Oke. Hari ini tema Yesus hadir menyelamatkan keluarga. Sekarang pertanyaan, apakah engkau sudah diselamatkan? Amin. Apakah engkau sudah diselamatkan? Siapa yang di sini sudah percaya engkau sudah diselamatkan? Engkau melihat semua tangan-tangan yang terangkat. Mereka semua sudah percaya bahwa mereka sudah diselamatkan. Nah sekarang baca di Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21, firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Apa tuh yang kotor? Yang jahat. Dan kejahatan yang begitu banyak itu, apa tuh? Sungut-sungut, marah-marah, khawatir, ngamuk-ngamuk, itu harus dibuang. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kalian ini suruh baca Alkitab kok cuma ngeliatin dua anak, kenapa sih? Lu disuruh baca Alkitab kok ngeliatin abuan? Ya wes, tak baca ulang ya. Tak bilangi ya, kalian kalau meremehkan firman Tuhan berkata begini, aku akan menghormati siapapun yang menghormati aku, dan aku akan menghina siapapun yang menghina aku. Perhatikan, Tuhan itu ngomong kayak gitu loh. Di 1 Samuel 2 ayat 20, kalau nggak salah. Pokoknya itu ada ngomong kayak gini. Aku akan menghormati siapapun yang menghormati aku, dan siapapun yang menghina aku akan menghina dia. Menghina dia itu apa? Segala kejahatan akan menimpa dia, segala keburukan akan menimpa dia. Saudara perhatikan, kalau Tuhan sudah berkata seperti ini, dengarkan baik-baik. Yakobus 1 ayat 21, saya
itu buanglah segala sesuatu yang kotor, ya, dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi hari ini bagi yang sudah belajar firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dan dia jadi pelaku firman, setiap hari dia renungkan firman, setiap hari dia baca firman, setiap hari dia lakukan firman, dialah orang-orang yang sudah diselamatkan. Bu, katanya kalau terima Yesus, aku diselamatkan meskipun aku berdosa. Upah dosa adalah itu pintar semuanya. Itu pintar semuanya. Upah dosa adalah mau. Kenapa kalian bikin dosa terus? Kenapa marah-marah terus? Kenapa hal-hal yang jahat yang kau pikirkan terus? Bertobat supaya kamu diselamatkan, supaya mengalami hidup di bumi seperti di surga. Saya akan tutup. Jangan cemberut. Tenang, saya sudah mau selesai. Jangan cemberut. Sebentar lagi saya selesai, ya. Di surga tidak ada orang marah-marah, katakan amin. Di surga nggak ada orang maki-maki, katakan amin. Di surga nggak ada orang yang gablok, pukul-pukul, nggak ada. Di surga nggak ada orang yang nangis-nangis sampai tantrum, nggak ada. Yang ada di surga adalah sukacita, damai sejahtera, saling membangun, saling mengasihi. Hidupmu hari ini kalau isinya cuma ngomel-ngomel saja, kamu OTW neraka, karena di surga nggak ada yang ngomel-ngomel. Jangan amin. Tapi kalau hari ini hidupmu penuh dengan sukacita, damai sejahtera, Sang Raja Damai itu diam di dalammu, engkau sadar bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus, bait Allah. Engkau melakukan hal-hal yang baik buat kerajaan surga. Kesukaanmu adalah firman Tuhan, maka engkau OTW menuju. Artinya engkau sudah diselamatkan. Sekarang pertanyaannya, sudahkah engkau sungguh-sungguh sudah diselamatkan? Amin. Hah? Sudahkah engkau sungguh-sungguh sudah diselamatkan? Sudah? Katanya Bu seger. Belum. Soalnya belum melakukan firman. Betul jawabannya. Tapi hari ini bertobat ya. Kalau bapak-bapaknya marah terus, harus yang muncul, jangan diem, nanti nek diem itu nanti jadi sampah di sini. Tapi ngomong, keluarkan pedangnya 490 kali. Aku harus mengampuni, aku mengampuni. Lah ya 7 kali 70 kan 490 apa? 490 kali aku harus mengampuni. Aku tidak mau sedih-sedih. Aku harus bersuka cita. Aku harus damai sejahtera. Kabelku tidak boleh konslet. Masih ingat kabel? 3 kabel apa? Mama, Kebenaran, Kebenaran. sejahtera. 3 kabel apa? kebenaran, stabilitas, dan sejahtera. Terima kasih Julius, kamu masih ingat pelajarannya Bu Ana. Kasih tepuk tangan. Meskipun kadang-kadang dia blank, ada satu firman yang nancap di dia, itu juga disebut kebenaran. Bapa di surga akan menyelamatkan dia. Katakan amin. Hari ini pertanyaannya Bu Ana kepada Tuhan terjawab. Apa pertanyaannya Bu Ana? Kamu tahu, ketika dari tahun 2012 aku mengajar di tempat ini, mengajar kalian semuanya, ya, ada sebuah pertanyaanku kepada Tuhan Yesus. Aku bertanya begini, Tuhan, mereka udah jauh-jauh aku ajari firman, tapi mereka
waktu mereka nggak dengerin, mereka piye Tuhan, nanti mereka diselamatkan apa enggak? Hari ini terjawab. Meskipun mereka hanya mampu menangkap satu benih firman-Ku adalah kebenaran, maka karena di dalam dirinya ada kebenaran, Aku akan selamatkan dia. Malaikat cakap, amin. Selamat tidur. 2 hari yang lalu, Bu, katanya sudah mau selesai. Kok Ibu ngomong terus? Boleh nggak minta waktu 5 menit? Boleh? 5 menit aja ya. Jangan semberut, senyum dong. Ojo suwi-suwi Bu. Oke. Saya mimpi 2 hari yang lalu. Sebuah lapangan, saya berada di sebuah lapangan. Terus itu ada mesin. Mesin itu tertulis orang-orang yang itu nanti begitu kita masuk di mesin itu, terus ada tulisan diterima, terus ada tulisan lagi tidak diterima. Nah saya deg-degan masuk, terus berdiri di mesin ini, puji Tuhan yang keluar diterima, Haleluya. diterima. Terus saya melihat saya dikasih sebuah kontainer yang besar sekali. Itu saya disuruh nyopir, dan itu saya melihat orang-orang yang tidak diterima. Dan itu bicara apa sih? Itu bicara apa? Hari ini pastikan hidupmu sudah diselamatkan, diterima di dalam kerajaan surga. Engkau sudah menjadi pelaku firman. Setiap hari isi kepalamu firman Tuhan supaya ada kebenaran. Ketika ada kebenaran di dalam dirimu, maka Allah menghargai itu, dan Allah ACC, dia milikku, sebab dia sudah investasikan rohnya yang kudus di dalam dirimu, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu roh yang menciptakan alam semesta, diam di dalammu. Kalau engkau sudah diinvestasikan Roh Kudus diam di dalammu, kamu tidak mengerjakan hal-hal yang baik untuk kerajaan surga, maka seperti orang yang diberi satu mena dan marah, dia akan dibuang ke dalam api. Saudara, hari ini bertobat sungguh-sungguh, amin. Karena di dalam dirimu sudah ada Roh Kudus, dan Yesus sudah lahir mengampuni dosamu. Jangan bikin dosa lagi, bertobat dari dosamu. Tapi hari ini, siang dan malam, kesukaanmu adalah merenungkan firman Tuhan. Maka apapun yang kamu ucapkan, yaitu firman Tuhan. Apapun yang kamu pikirkan, yaitu firman Tuhan. Janji-janji Tuhan, kamu akan mengalaminya. Dari situ artinya kamu sudah diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Sudah selesai ya, saya jangan lupa. Mari bangkit berdiri. Ya, nyanyikan lagu yang girang ini sembari kamu bersuka cita ya. Ya, ini lagunya girang-girang. Kamu harus gembira. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory hallelujah. Maju KKS. Glory hallelujah. Ayo. Glory hallelujah. Ini maju. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan. Lagi. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan. Kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam
ada gitu loh. Pesan firman Tuhan apa? Sebentar, Bu Dokter Heni, kita dapat waktu sampai jam berapa? 12, kelamaan ya, nanti udah pada cemberut. Oh, Oke, udah. ada sesi lagi. Oke, pesan firman Tuhan apa? Siapa masih ingat? Pesan firman Tuhan barusan apa, Elma? Pikirkan hal yang ilahi, Bang. Karena yang ilahi sudah apa? Sudah apa? Maria kan melahirkan dari benih. Nah, kita juga menerima benih apa itu? Oh, benih ilahi apa? Oke, jangan masuk kuping kiri, keluar dari enggak, ya. Oke, sekarang nanti kita minta Pak Petrus untuk berdoa bagi bangsa negara, berdoa buat PD Frata, berdoa bagi kita semua. Dosa Pak, nanti kita minta Pak Petrus untuk berdoa syafaat bagi kita. Namun sebelumnya kita nyanyi satu pujian lagi, ya. Agak ngerok ya bro. Hai mari berhidup dan bersukaria semua temen. Lihat yang lahir, lihat yang lahir. Bahkan puji dia, sembah dan puji dia, sembah dan puji dia. Sekali lagi, terus lagi. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, aku untuk menjadi manusia. Allah sendiri, Allah sendiri dalam lupa kita, sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, sembah dan puji Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus atas ibadah Natal pada hari ini Tuhan. Berkati setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kau yang tolong setiap kami tempat ini Tuhan. Bila firman Tuhan yang telah ditaburkan Tuhan bertumbuh dalam diri setiap kami Tuhan, berbuah dalam ketekunan Tuhan, mengubahkan hidup setiap kami Tuhan. Kau yang berkati setiap kami di tempat ini Tuhan, berkati sisi rumah, sisi keluarga kami Tuhan, orang-orang terdekat kami Tuhan. Kau yang selamatkan Tuhan, baik kami maupun sisi rumah, sisi keluarga kami Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang terus menolong kami Tuhan, menyertai kami Tuhan, hingga sampai akhir nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan atas damai sejahtera, sukacita dan kebenaran yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa Tuhan untuk PD Frata Tuhan yang sudah melayani ibadah pada siang hari ini Tuhan. Kau yang berkati Tuhan, mereka yang melayani Tuhan, berkati PD Frata Tuhan. Kau yang tolong Tuhan, Roh-Mu terus bekerja Tuhan dalam PD Frata Tuhan. Kau yang buka setiap pintu-pintu ya bagi PD Frata Tuhan. Tidak ada pintu yang tetap tertutup Tuhan, yang berikan kelimpahan Tuhan pada orang-orang yang ada di dalamnya Tuhan. Yang berkati berkelimpahan Tuhan. Pegang tangan mereka dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan Tuhan. Biarlah orang-orang PD Frata terus naik Tuhan dan tidak menjadi turun Tuhan. Terima kasih atas pelayanan mereka Tuhan. Berkati hidup mereka Tuhan. Berkati
Bu Ana yang tadi menyampaikan firman juga Tuhan, Kau yang sertai Tuhan, Kau yang lindungi dari yang jahat Tuhan. Sukacita yang melimpah daripada-Mu Kau turunkan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua yang sudah melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang tolong mereka semua dalam setiap pergumulan mereka Tuhan. Juga berkati Tuhan orang-orang ada di persekutuan ini Tuhan, semuanya Tuhan. Kau yang tolong Tuhan, Kau yang pulihkan Tuhan, berikan pemulihan Tuhan. Kau yang berkati Tuhan, Kau yang tolong Tuhan. Kau yang berikan kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Yang percaya mujizat-Mu masih tetap terjadi Tuhan. Berkati kota Semarang ini Tuhan, berkati bangsa ini Tuhan. Tolong Tuhan pemerintahan negeri ini Tuhan. Tolong mereka dalam membuat keputusan-keputusan Tuhan. Biarlah yang hanya daripada-Mu Tuhan yang menjadi ketetapan bagi bangsa ini Tuhan. Tidak ada bencana di negeri ini Tuhan. Tidak ada yang jahat yang terjadi di negeri ini Tuhan. Tapi yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan, yang jadi atas negeri ini Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan atas Indonesia Tuhan. Sebagaimana Tuhan kehendak-Mu terjadi di dalam surga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita terima doa berkat ya. Saudara hari ini diberkati. Amin. Saudara hari ini gembira hatinya. Amin. Sukacita. Sudah yakin sudah diselamatkan. Amin. 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 Pastikan Roh Kudus diam di dalammu dan setiap hari berjalan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Dan engkau adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Selama hari Natal, selama Dan baru selamat. Selama hari Natal, selama hari Natal, selama hari Natal. In English, please, we wish you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sekali lagi, we wish you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang meriah buat Tuhan Yesus. Murah meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan pulang dulu. Tadi pengumuman dari panitia jangan pulang dulu. Katanya ada door prize. Silakan dong. Ojo krungu suarane liyo, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liyo, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja